Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya dengan mobil yang berbeda ya. Kalau kemarin Jazz, Livina, Datsun Go, sekarang ini unit terbaru yaitu pakai Sienta teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman ya, saya bukan Honda lover atau Toyota lover atau merek-merek semua. Saya nggak ada yang identik sama mereka. Jadi ya pengen nyoba aja berbagai merek. Tapi kalau untuk merek-merek yang aneh-aneh kurang begitu berani karena dijual laginya kalau di sini marketnya agak susah karena di sini bukan kota besar. Pertama Jazz sudah laku ya, jadi ganti Sienta. Sebenarnya pengen Sienta yang Matic karena sudah CVT pastinya irit dengan resiko CVT putus. Tapi Toyota biasanya lebih bandel daripada merek yang lain, apalagi CVT-nya kalau nggak salah sudah pakai gear ya. Entah direct CVT atau dual apa CVT itu ya. Oke, video kali ini cukup fokus di performance saja ya teman-teman. Apakah Sienta itu bisa buat lari-larian atau enggak gitu ya. Jadi karena ini manual jadi agak tricky dikit. Nah oke, buat suspensi dia itu miring sebenarnya. Kalau buat nikung miring, saya nggak bilang limbung. Limbung itu lebih ke arah ayun-ayunan ya. Kalau ini lebih ke arah miring, tapi tidak parah banget. Jadi masih terukur. Nah ini kita buat lari-larian seperti ini. Ini 110 hampir 120 ini. 120. Nah ini masih enak buat nikung, masih pede, masih tajam. Ini 120 ini. Buat nikung. Ini 150. Ini 160. Oh gendeng 170. Wih diam 160. Performanya sadis banget. Mobil di luar nalar nih mobil, sadis, belas gak gerak nih mobil. Jadi ini juga saya pertama kali juga ya sebenarnya uji apa Sienta ini. Ternyata di luar nalar nih larinya. Gendeng segitu ya. Wah kaget gue. Sekencang itu ya, sadis ini 2NR nih. Tapi langsung drop ya di 15,6 km per liter. Tapi sebenarnya ini susah banget untuk dibuat di bawah 15 km per liter. Jadi keiritannya itu overkill sih. Saya paling menduga di ini ya, di 14, 12 gitu aja paling. Soalnya udah underestimate ya sama si Sienta ini. Soalnya mobil besar kan, mobil besar pastinya boros. Ternyata ini sadis ini. 15. Dapatnya 15 itu sudah lari-larian gitu sih. Tapi kalau buat daily gitu antar istri itu dapat di 17 sampai 18. Wah, gila sih. Ini mobilnya stabil banget ya. Cuman karena ini GDM ya, jadi speedometernya cuman sampai 180. Tapi kalau dipaksain tadi kayaknya masih gigi 3 apa gigi 5 apa 6 ya. Soalnya rasionya rapat-rapat, jadi aku sendiri yang biasanya pakai sama gigi itu ini tadi nggak tahu gigi berapa tadi. Untuk pengereman dia sudah 4 disc brake ya. Jadi meskipun tipe G, tipe bawah, tapi disc brake-nya itu 4 cakram. Jadi fiturnya nggak terondol-terondol banget. Nah untuk suspensi teman-teman, sekarang bahas suspensi dulu ya. Wah impresif banget sih. Jadi kalau kita pernah naik Livina itu sudah nyaman, ini lebih nyaman lagi.
di kondisi-kondisi tertentu ini berasa lebih sangat nyaman. Kalau Livina itu di jalan yang agak rata gini, dia kadang ada kayak sedikit mentul-mentulnya sedikit. Kalau ini sama sekali tidak, ini sama sekali sangat tidak bergerak sama sekali bodinya itu rasanya. Badannya kurang lebih seperti itu kalau Sienta ini. Jadi orang yang naik pasti berasa lebih nyaman. Tapi kalau untuk jalan yang agak rusak dan kontur, rusak yang agak menengah ya, kalau rusak keriting tipis masih enak ini Sienta. Tapi kalau mulai jalan kontur dan ada gelombang-gelombang gitu, bodinya mulai ngayun. Jadi travelnya Sienta ini dibuat pendek karena mungkin biar nggak terlampau limbung ya. Kalau Livina itu di jalan yang jelek masih enak, buat kenceng di jalan jelek itu masih enak banget. Teman-teman bisa tonton video saya di pas uji suspensi ya, itu masih enak, bisa sangat kenceng, bisa melipas lubang dengan enak. Kalau ini nggak bisa, harus pelan. Ya kayak kasihan aja kalau ini dibuat kenceng di jalan yang rusak. Jadi travel suspensi Livina itu sangat bagus sih untuk di jalan yang rusak. Kalau untuk kecepatan tinggi lebih mantep ini justru. Bahkan buat nikungnya itu lebih nempel ini di jalan. Begitu sih rasanya. Jadi kayak ini kayak ketarik gravitasi gitu sih. Kalau untuk lari ini kalau nggak salah aku cek itu antara 5%-an ya on GPS-nya. Kalau Livina kan 10%, jadi 160-nya ini itu setara sekitar 150-nya Livina lah. Jadi kalau ini tadi 170 ya Livina mungkin 160. Kalau untuk kenceng tarikan enak Livina, tapi top speednya ini juga boleh jatuh sih. Tapi karena ini sepedanya cuma 180 jadi ya pastinya ya anggap saja kalah. Tapi kan ini bukan ke situ larinya sebenarnya. Tapi ini tadi ke 170 sudah cepat sih, sudah oke banget sih kalau menurut saya. Ditambah kenyamanan dan sliding door-nya itu loh ya. Ini sudah sangat impresif banget. Dan ini kegedapannya jauh di atas Livina ya teman-teman. Jadi ini memang mobil yang dibuat untuk kelas mahal. Jadi ini berasa bukan kelasnya Avanza. Jadi wah ini berasa mahal sih, hampir di semua sisi. Termasuk di kegedapan, terus noise engine, terus kesenyapan ban dan lingkungan itu bener-bener sangat kedap sih. Nah ini jalan-jalan yang ada kontur-kontur kecil gini, ini plus tidak terasa sama sekali di bodi. Jadi ini anteng total nih. Badan mobil sama sekali nggak gerak nih. Jadi ini suspensinya sangat canggih kalau menurut saya. Saya pikir Livina itu sudah tak tergantikan, ternyata ini bisa melampaui itu. Meskipun ini ada sisi tertentu yang kalah dengan Livina, terutama di jalan-jalan yang lebih rusak. Kalau untuk dibanding Jazz, wah jauh. Jazz itu sangat kaku dan keras. Kalau ini jauh dari itu. Orang Jazz sama Livina aja jauh ya, dan ini di atas Livina, jadi bisa dibayangkan sama Jazz. Apalagi sama Datsun ya. Yang impresif kedua adalah keiritannya tadi tuh, wah 15,8 nih sekarang. Jadi Jazz GK5 yang manual pun itu juga bisa dibilang ketir-ketir. Jadi adikku kemarin yang punya Jazz GK5 manual itu langsung galau karena ini loh kok irit dan speknya susah di sini gitu sih. Dia pernah nyoba juga, wah skoknya memang juara katanya. Toyota lah pokoknya, Toyota selalu di atas Honda sih memang. Untuk audio jangan ditanyakan sih, wah enak banget audionya. Audionya bukan kaleng-kaleng sih. Jadi nggak usah pakai sub sudah enak banget. Kalau menurut saya memang sedikit di bawah Jazz. Jazz itu bisa dep banget ya untuk Jazz GK5 aja. Bukan Jazz yang lain. Jazz yang lain suaranya jelek. Kalau GK5 pasnya mirip subwoofer. Untuk AC nggak diragukan ya, sangat dingin AC-nya. Nggak pernah saya separuh lebih itu nggak pernah. Paling cuma 1/4 kecil. Oke, kita putar balik ya, karena ini sudah kejauhan. Oh ya, untuk radius putar sebenarnya sama Jazz cuman selisih 40 cm ya. Jadi buat teman-teman yang kena prank putar baliknya susah, nah ini saya simulasikan seperti ini. Nah ini meskipun pakai Jazz juga nggak muat ya. Jadi hanya selisih 40 cm alias
20 cm kiri, 20 cm kanan. Jadi nggak begitu jauh. 20 cm kiri itu ya sejengkal, 20 cm kanan sejengkal. Ya selisihnya sama aja, ya cuman sejengkal kiri dan kanan gitu doang sih. Nggak sampai bawa truk juga. Kalau kayak gitu memang semua mobil kayaknya nggak muat deh, kecuali Brio. Nah, kita yang belum uji coba itu akselerasinya. Tapi kalau Fitra Air yang tes itu bisa dapat 11,3 kalau nggak salah ya, kalau nggak 11,8. Dan itu sangat impresif juga untuk sebuah mobil yang sebesar ini. Mobil hampir 1,3 ton kalau nggak salah ya, kalau nggak lebih sih. Soalnya ini PSD juga, dan rasanya itu memang berat banget sih, kayak 1,5 ton gitu sih. Oh iya, untuk feel posisi posisi driving ini, set height-nya itu bisa diatur sangat fleksibel ya, bisa tinggi banget kita seperti bawa truk, atau bisa rendah banget kita seperti bawa Jazz. Begitu juga setirnya bisa kita atur, tiltnya bisa naik turun. Ya nggak bisa teleskopiknya. Jadi kalau kita semakin ke bawah, kita semakin racing oriented. Jadi buat nikung itu berasa nggak limbung. Tapi kalau kita tinggikan banget, itu buat nikung rasanya kayak kita mau kebalik, mobilnya berasa limbung. Jadi ternyata ketinggian kursi itu mempengaruhi psikologis ya, mempengaruhi psikologis cara berkendara juga ternyata. Nah, terus untuk setirnya ini mirip Jazz tapi lebih berat dikit. Jazz yang baru, bukan Jazz yang lama. Jadi ini pakai jempol gini nggak bisa. Ya bisa tapi nggak seringan Jazz atau Datsun ya. Jadi ini gini, dan dia nggak bisa dikasarin, dia kayak seret gitu sih. Ya khasnya mobil sekarang ya. Cuman sama Livina lebih ringan Livina. Livina itu kalau menurut saya ringan, dan dia tetap stabil juga. Kalau setir saya suka Livina karena lebih ringan. Kalau ini agak berat, tapi ya feelnya padat aja sih, pede-pede aja, nggak terlalu berat banget. Oke, kita coba uji akselerasi ya di sini. Habis ini kita coba uji akselerasi. Seperti apa akselerasinya? Saya juga nggak hafal jeda-jeda giginya, jadi ya coba ininya aja. Tahu berapa tadi? Kayaknya 160-an ya, 160 lebih. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi cukup impresif teman-teman. Ini mobil sebenarnya mobil balap ini kayaknya, jangan-jangan nih. Kayaknya remnya sudah minta di balancing ini, ada sedikit getaran. Pasti sering dibawa ngetol dulunya ini pasti. Karena memang larinya juga impresif ya. Ini di tol pasti seneng banget sih. Pede banget sih mobil ini, gila sih. Bener-bener nggak goyang kiri kanan ya. Jauh sama Jazz ini, keantengan untuk kelurusannya ya, sama kayak Livina sih. Dia bisa lurus banget gitu sih. Kalau Jazz, Brio gitu, kalau dibuat kenceng itu kayak bannya bisa kayak lari kiri kanan gitu sih. Jadi kita ada sedikit korektifnya gitu. Kalau ini blas nggak ada sih. Ya beda sasis, beda teknologi, beda tahun itu kayaknya memang mereka itu terus riset dan development ya. Jadi bikin mobil yang bener-bener enak gitu sih mungkin ya. Dan ini hampir nggak ada rattle ya. Ada rattle sedikit di sistem PSD-nya itu, yang switch-switchnya itu kan dia kayak banyak switch-nya gitu sih. Nah itu kayaknya kayak kopior gitu sih kalau di jalan-jalan rusak. Atau mungkin apanya itu ya, cover kabelnya itu ya mungkin. Pokoknya kayak ada glinding-glinding gitu sih di atas gitu. So
far nyesel apa nggak jual Jazz sama Sienta. Jadi so far sementara ini happy banget ya pakai Sienta. Di luar Matic-nya ya, di luar Matic sebenarnya pengennya Matic sih. Jadi biar enak gitu sih. Buat teman-teman kalau mau yang nyari Sienta, saran saya cari yang Matic. Ya ada sih yang putus satu karena 1 tahun nggak diganti dan direntalin, jadi ya wajar. Tapi kalau ini itu nggak pernah ada kasus lain yang putus CVT-nya. Padahal ini mobil 2016 ya. Kalau di Mobilio dan Brio banyak yang ambrol ya, tapi di Vina juga. Kalau di Sienta itu Toyota ya, jadi jarang yang rusak. Bandel dia. Oke, jadi puas banget ya sebenarnya aku pakai Sienta ini, karena aku memang punya bayi dan bocil juga, dan mertua juga sering ikut kalau jalan-jalan. Jadi memang Jazz itu sudah tidak punya ini lagi. Masih kalah sama Sienta karena kalah sama kebutuhan. Sebenarnya pengen banget punya Jazz lagi G8 gitu ya, meskipun nggak harus 2013. Menurut saya sudah sama-sama manis. Yang penting spoilernya diganti, yang kecil itu kalau menurut saya sudah manis. Kalau bumper belakang bisa diganti. Nah, pengennya sih mungkin yang 2008 aja, nggak apa-apa sih, kan cuman buat ngantor gitu sih. Cuman cenderungnya boros ya, meskipun bisa irit tapi dia harus AC off dan digiring banget gitu sih. Effortnya agak susah. Sebenarnya dia bandel juga, cuman nggak tahu nanti ke depan itu mau pakai Jazz lagi atau enggak ya. Pajaknya sih yang bikin berat juga. Mungkin ya Ayla itu tadi sih ya, lebih worth it ya. Dan dia bisa di facelift jadi Agya GR gitu sih. Jadi kerasa kelasnya itu kalau di jalan itu kayak, wah ini mobil yang 150 jutaan gitu sih. Jadi kepalanya diganti kayak dulu itu sih. Ternyata dulu itu bener juga ya, kenapa dijual lagi. Kalau gitu mungkin Livina, tapi Livina ya mahal pastinya, pasti Livina yang CVT gitu ya. Ya nggak tahu lah, lihat nanti. Kenapa pakai Sienta terus ya sekarang, nggak pakai Datsun? Yang jadi membagongkan itu adalah karena keiritannya teman-teman. Jadi ini kok bisa-bisanya seirit Datsun Go ya? Saya juga heran. Seirit LCGC ini kebanyakan 15,7 km per liter. Wah, ini karena tadi digeber-geber ya. Sebenarnya kalau santai kayak gini terus sih bisa 18, 17. Jadi ini mobil wah, sangat overkill sih. Buat teman-teman yang nyari Avanza R3 dengan budget 150 jutaan, kayaknya harus milih ini deh. Soalnya ini kemewahannya itu kayak nggak bisa didapetin di mobil yang lain ya. Apalagi Avanza itu naikannya masih jauh banget sama ini. Avanza Gen 1 2 itu ya wassalam banget sih. Dan banyak yang ini ya, nggak terlalu irit kayak menurut saya, karena mesinnya mesin belum 2NR ya. Kalau mesin 2NR ini kayaknya memang terkenal irit banget sih. Awal-awal aku nggak percaya ya, Yaris bisa 18 gitu. Ternyata yang 2NR ini sadis ini, di luar nalar ini. Jazz getir-getir ini sih. Nggak cuma Jazz sih, LCGC pun getir-getir ini. Wah, 160 dinyam-nyam dengan mudah loh untuk mobil sebesar ini. Gila sih, asli gila. Apalagi 6 speed ya, close ratio, rasanya berasa mobil sport gitu sih. Ini transmisinya kayaknya bukan punya Sienta khusus ini, nggak tahu pakai apa gitu ya. Rasionya kurang panjang ini, karena gigi 6 nya 80 itu RPM nya sudah 2,5 loh. Tinggi banget RPM nya. Atau banyak kekecilan ya, karena ini tipe G. Tapi kayaknya banyak sudah membesar banget, nggak tahu juga sih. Yang jelas ini aku ngerasain rasionya itu kurang gede, jadi RPM nya terlalu merong yang bikin boros. Ini ada bisa di RPM 1,5 gitu, di gigi 6 nya di 100 km per jam mungkin bisa 18an lebih. Itu aja sih. Untuk pedal feel-nya ini ada ini ya, artificial ya. Jadi mobil manual yang paling enak yang pernah saya coba. Jadi dia nggak jerky sama sekali, nggak entul-entulan gitu sih. Gasnya itu kayak ada komputernya gitu. Terus untuk yang nggak enak itu pedal brake-nya. Jadi dia terlalu pakem. Entah ini salah kampas atau kampasnya tipis, nggak tahu juga. Harusnya sih nggak harusnya, soalnya ini agak terlalu pakem. Maksudnya dia tidak bisa ditakar, jadi dicolek dikit dia ngeremnya tajam, kurang smooth. Yang pas itu malah Livina. Itu aja kali ya. Dan itu ada pendingin minuman, itu yang gue suka sih. Meskipun AC-nya ternyata nggak bisa nyembur cup holder ya, kayak Jazz kan bisa. Kalau ini justru saya lihat itu AC-nya itu di atas jauh dari cup holder, jadi
dia nggak bisa nyembur minuman itu sendiri. Jadi kalau Jazz itu chillernya di situ, kalau Sienta chillernya di laci atas itu. Tapi lebih dingin yang disembur sih malah. Dan chillernya itu nggak begitu dingin ternyata. Oke teman-teman, itu saja ya video kali ini. Memang sengaja tidak saya videokan dari luar. Kalau mau lihat luarnya Sienta saya, bisa tonton video-video saya lainnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video-video saya lainnya. 15,7 km per liter. Gendeng. LCGC getir-getir asli.